marilah sadar wahai bangsa Indonesia, Islam Indonesia, janganlah tertipu lagi. Hari ini nyatalah Arab Saudi itu adalah dari awal pun mereka Yahudi, mereka Zionis, bagian daripada Zionis yang sebenarnya hari ini adalah sedang justru. Maka sesungguhnya di ayat ini Allah mengisahkan tentang orang Persia. Maka beliau pada Nabi berkata menepuk Salman Al-Farisi, karena Salman Al-Farisi adalah orang Persia. Maka kata Nabi, sesungguhnya nanti karena kepelitan kalian dan tidak mau berjuang di jalan Allah, maka nanti yang berjuang itu adalah kalian adalah seorang kaum yang sesungguhnya kalian benci. Hari ini orang Islam kayaknya begitu disebutkan nama Syiah, benci sekali. Tapi ketahuilah wahai saudaraku Islam, hanya dia sekarang yang masih hidup. Hanya Iran lah yang betul-betul oleh Tuhan dipercaya untuk menciptakan drone dan berbagai hal. Hanya Iran lah yang punya harga diri dari semua. Inilah sesungguhnya karena dari awal kata Abah juga dari mulai kematian Muhammad sejak awal 3 hari nggak dikuburkan adalah beliau, bahkan sahabat-sahabat itu berebut adalah untuk posisi yang melaksanakan muktamar. Karena gara-gara Sa'ad bin Ubadah, ya inilah diadu domba, muncullah Sunni dan Syiah. Hari ini orang Islam yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, yang tidak pernah berbuat apa-apa, malah membenci Syiah. Ini satu ketololan yang luar biasa. Bahkan kalian tidak menyadari yang mengaku ahli sunnah wal jamaah sekarang ini berpegang pada hadis-hadis yang sumbernya dari orang-orang yang 15.000 km berada dari Muhammad. Sementara kau tidak mau dengar apa kata Ali, tidak mau dengar apa kata Fatimah. Bahkan dihilangkan apa kata Fatimah, kata Ali, kata Abu Bakar, kata Umar, kata Utsman. Yang kalian dengar ada dari orang-orang yang jauh sekali. Sementara dunia teknologi, belum ada kertas, belum ada apa, belum ada HP, belum ada alat tulis, belum ada komputer. Dari mana kalian akan mempercayai itu? Dan Allah mengisahkan di sini pada saat Nabi Muhammad ditanya oleh Salman oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayat 38 ini untuk apa? Ini tentang Rasulullah menyampaikan satu kaum akan diganti pada saat dia sudah tidak mau kembali pada Allah. Cirinya yang orang yang tidak mau kembali pada Allah adalah bahil. Di sini jelaskan. Bahil bin pelit dari semua, ya, kikir kata Allah. Maka aku jadikan mereka, akan aku gantikan dengan kaum yang lebih baik. Maka itulah, maka Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang Persia tuh. Maka nepuklah bahu Salman. Salman adalah orang Persia, dan Salman dan orang-orang yang tadi yang berada di Persia itulah yang nanti akan berjuang habis-habisan untuk sebagai, dan sementara kalian yang kikir justru tidak mau berjuang. Nah inilah maka kata Abah, perang ini bukan perang sembarangan, tetapi adalah perang yang sudah Allah tuliskan di surat Muhammad ayat 38. Bahwa sesungguhnya karena kebahilan orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang merasa berilmu, yang sama, yang membenci Syiah yang luar biasa. Tapi ya tadi, hanya sibuk melakukan retorika tapi tidak pernah berbuat, sibuk sholat tapi tidak mau zakat. Itu tadi kata Abah juga, Menteri Agama tidak salah waktu beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau perlu tadi qayyid dalam zakat itu dirubah, karena kalau hanya zakat maka orang Islam menjadi pelit dan bahil. Sementara Yahudi yang mereka bersedekah 30%, Nasrani 25% sampai 10%, orang Buddha dan Hindu adalah 15%. Islam yang ditawari surga bidadari malah 2,5% aja tidak mau. Inilah Allah selalu kaitkan kehancuran, penggantian setiap zaman seperti kaum Sabah. Mereka hidup makmur adalah bicara tentang Nusantara itu. Mereka hidup makmur, gemah repah jenawi, kemudian rakyatnya tidak mengingkari nikmat-nikmat dari Allah, tidak bersyukur pada Allah. Maka kata Allah, maka digantikanlah kaum Sabah itu adalah hari itu sudah terjadi. Mesopotamia, Babilonia, Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah dan lain sebagainya. Maka malam hari ini Abah ingin mengajak penyadaran kepada semua. Marilah, Islam tidak cukup kalian dengan sholat. Islam tidak cukup adalah kalian dengan umroh, bulak-balik ke Arab Saudi, yang hari ini nyata adalah justru adalah membela adalah Zionis tadi semua. Islam yang selama ini hanya sibuk dengan umroh dan haji, 70 triliun digunakan untuk itu. Lebih dari 70 triliun yang digunakan justru adalah untuk dikirimkan duit untuk dibuat senjata oleh Amerika dan lain sebagainya untuk nyerang kamu kembali dari semua, ya. Nah inilah ayat ini Allah sudah menyebutkan adalah 2 ayat. Mari kita lihat sesungguhnya. Maka saya sebetulnya nggak menyalahkan dengan Menteri Agama bahwa qayyid daripada zakat itu adalah harusnya adalah dilepaskan. Maka
Jauhi zakat itu adalah maksudnya adalah qayyidnya yang harus dibebaskan. Bukan berarti meninggalkan daripada melakukan ibadah dengan berbagi. Justru Islam itu harus berbagi. Maka kata Abah, iman adalah sedekah cirinya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharai. Menafkahkan harta fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi inilah karena kita kikir semuanya.